Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Ahmad Syataral Dienhak dan Izatur Rifa akan mempresentasikan tentang PowerPoint sebagai media pembelajaran bahasa Arab. PowerPoint merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan poin-poin pokok dari materi yang kita bisa sampaikan dengan fitur-fitur menarik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asrori Ahsanuddin sebagai berikut. Media PowerPoint ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi adalah berbagai kemampuan teks, warna dan gambar serta animasi yang bisa diolah sendiri. Aplikasi ini sangat berguna dan banyak dipakai berbagai golongan. Format penyimpanan PowerPoint. PowerPoint dapat menyimpan presentasi dalam beberapa format, yakni sebagai berikut. APPT, PowerPoint Presentation, yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. BPPS, PowerPoint Show, yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. CPOT, PowerPoint Template, yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. DPPTX, PowerPoint Presentation, yang merupakan data dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam PowerPoint 12. Dalam media pembelajaran berbasis multimedia, visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa merupakan bagian yang sangat penting. Penataan elemen-elemen visual harus dapat menampilkan visual yang dapat dimengerti, terang, dapat dibaca, dan dapat menarik perhatian sehingga mampu menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penggunanya. Dalam proses penataan ini harus diperhatikan prinsip-prinsip desain tertentu, antara lain. A. Kesederhanaan. Secara umum kesederhanaan mengacu pada banyaknya elemen yang terkandung dalam suatu visual. Elemen yang lebih sedikit memudahkan bisa menangkap dan memahami pesan yang disajikan secara visual. Pesan atau informasi yang panjang atau rumit harus dibagi-bagi ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Demikian pula banyaknya teks untuk menyertai bahan visual harus dibatasi, misalnya antar 15-20 kata. B. Keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga visual itu merupakan bentuk yang utuh, menyatu yang dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. C. Penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan, perspektif, warna atau ruang penekanan dapat diberikan kepada unsur terpenting. D. Keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbang meskipun tidak seluruhnya simetris. PowerPoint yang menarik untuk pembelajaran. 1. Buat killer opening slide. Killer opening slide adalah slide pembuka presentasi yang mengundang perhatian. Karena awal presentasi adalah kesempatan Anda untuk menarik perhatian murid-murid. Gunakan gambar yang menarik, unik, dan warna yang mencolok namun tetap enak dilihat. Jika awal presentasi Anda sudah bagus, maka murid akan tertarik untuk terus memperhatikan presentasi selanjutnya. 2. Gunakan theme custom. Gunakan tema atau theme custom dari PowerPoint. Tentunya Microsoft memiliki tema built-in yang bisa Anda pakai secara gratis. Tetapi jika kamu bosan dan ingin beda, Anda bisa gunakan tema premium ataupun tema gratis dari web penyedia tema PowerPoint. Tema-tema yang ada selain pada PowerPoint mengandung banyak gagasan. Tidak hanya sekedar seperangkat warna dan font pilihan yang menarik, tema-tema ini juga hadir dengan gagasan untuk desain slide. 3. Gunakan Slide Master. Slide Master adalah fitur yang menjaga konsistensi elemen-elemen slide seperti font atau gaya tulisan, gambar, warna latar belakang slide, dan lain-lain. Fitur satu ini bisa membuat Anda lebih hemat waktu karena Slide Master bisa memberikan template sesuai selera kamu dengan waktu yang lebih singkat. 4. Teks yang tepat dan mudah dibaca. Pastikan Anda menggunakan teks yang tepat dan mudah dibaca. Karena presentasi Anda ada untuk dilihat seluruh murid. Gunakan ukuran font yang cukup besar sehingga tetap terlihat dengan baik dan dapat dibaca oleh murid yang duduk di kursi paling belakang sekalipun. 5. Buat konten yang singkat. Seperti pada namanya, PowerPoint memang ditujukan untuk meringkas presentasi Anda dalam bentuk poin.
Dari poin ini pun Anda bisa mengingat penjelasan yang harus Anda sampaikan, dan murid dapat mencatatnya dengan singkat. Oleh karena itu, sebisa mungkin buat konten yang singkat saja. 6. Gunakan foto dan video yang mendukung. Meski konten pada PowerPoint Anda singkat, murid bisa tetap memahami materi secara lengkap. Caranya, Anda cukup menambahkan foto dan video yang mendukung, agar materi yang Anda sampaikan bisa mudah dipahami. 7. Buat kesimpulan. Anda bisa membuat ringkasan Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint di dalam proses belajar mengajar memiliki beberapa kelebihan di antaranya. 1. Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 2. Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. 3. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 4. Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. 5. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara berulang-ulang. 6. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik, CD, disket, flash disk, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Di samping itu, Microsoft PowerPoint memiliki beberapa kekurangan di antaranya. 1. Harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. 2. Jika yang digunakan untuk presentasi di kelas adalah PC, maka para pendidik harus direpotkan oleh pengangkutan dan penyimpanan PC tersebut. 3. Jika layar monitor yang digunakan terlalu kecil, 14:15, maka kemungkinan besar siswa yang duduk jauh dari monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan di PC tersebut. 4. Para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program ini, agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. Presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.